Selamat pagi, siang, dan sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Esther Cece Simanjuntak dari kelas M04 akan membahas mengenai hubungan panjang dan berat ikan. Kemudian kita akan masuk ke dalam soal. Di sini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama adalah membuat hubungan panjang dan berat. Kedua adalah membuat kesimpulan dari hasil tersebut dan dibandingkan dengan jurnal. Di mana langkah yang pertama kita sudah mendapatkan datanya di sini, yaitu panjang dan juga berat ikan. Kita ubah ke dalam bentuk len, di mana kita menggunakan rumus sama dengan len, buka kurung, kita klik selnya, kemudian enter. Kemudian kita teruskan sampai data yang ke-30. Begitu juga dengan data berat, kita buat sama dengan buka kurung. Kemudian kita lanjutkan ke bawah juga. Setelah itu kita buat 2 di belakang koma agar sesuai dengan data sebelumnya. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke dalam regresi. Setelah kita mendapatkan nilainya dengan cara kita blok datanya, kemudian pilih data, kemudian data analisis. Di sini kita pilih regresi, kemudian oke. Di sini kita akan memasukkan input Y-range dan juga X-range-nya. Untuk Y-range kita menggunakan data len WT, sedangkan untuk input X-range-nya kita menggunakan data len LT. Kemudian kita pilih lokasinya. Oke. Kemudian di sini kita sudah menemukan hasil regresinya. Kita sekarang mencari nilai A dan B. Untuk nilai A sendiri merupakan nilai dari intercept, sedangkan untuk nilai B merupakan nilai dari X variabel. Untuk nilai A kita ubah ke dalam bentuk eksponensial dengan menggunakan rumus sama dengan EXP, buka kurung, nilai A, enter. Sedangkan untuk nilai B, di mana kita mendapatkan nilainya di sini adalah 1,03, dapat kita buat 2 di belakang koma juga. Di mana ini disebut dengan alometrik negatif. Di mana jika nilai B lebih besar dari 3, maka disebut dengan alometrik positif, sedangkan jika nilai B sama dengan 3 disebut dengan isometrik. Setelah kita menemukan nilai A dan B, kita akan masuk ke dalam persamaan ini. Di mana maka model hubungan panjang dan berat, yaitu W sama dengan A dikali L pangkat B. Kita tinggal memasukkan nilai A yaitu 5,56 dan nilai B yaitu 1,03. Kemudian kita akan masuk ke dalam pertanyaan kedua, yaitu membuat kesimpulan dari hasil yang kita gunakan dan dibandingkan dengan jurnal. Di mana di sini kita menggunakan grafik, yaitu menggunakan data asli, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke insert terlebih dahulu, kemudian kita ke scatter, kita pilih yang pertama ini. Buat bawah terlebih dahulu. Di mana yang pertama kita lakukan adalah kita klik, kemudian titiknya klik kanan, kita pilih add trend line. Pada power kita checklist, kemudian pada bagian bawah kita checklist yang display equation on card sama display R square value on card. Kemudian di sini akan muncul, kita buat di sini ya, di mana nilai Y ini kita ubah dengan W, sedangkan X ini kita ubah menjadi L. Kemudian ini adalah nilai R kuadrat, mana nilai R kuadrat ini sama dengan nilai R square yang ada di atas, yaitu 0,67. Kemudian di bawahnya kita mencari nilai R kecil. Sedangkan untuk nilai R kecil ini merupakan hasil dari akar dari R kuadrat, sama dengan nilai multiple F, di mana nilainya di sini adalah 0,82. Kita buat 0,82. Kemudian di bawahnya kita buat jumlah datanya, yaitu sebanyak 30. Tidak lupa pada grafik ini kita tanda plus, kita buat penamaannya, di mana chartnya kita hapus saja. Di sini kita buat panjang
dalam kurung sentimeter. Sedangkan di bagian ini kita buat berat dalam kurung gram. Setelah itu, grafik ini dapat kita gunakan dalam membuat kesimpulan. Di sini saya sudah membuat kesimpulannya. Di mana maka model hubungan panjang dan berat ikan yang menggunakan rumus W sama dengan A dikali L pangkat B yaitu 5,56 dikali L pangkat 1,03. Berdasarkan grafik di samping menjelaskan bahwa jumlah ikan yang diamati sebanyak 30 ekor memiliki hubungan panjang dan berat yaitu W sama dengan 5,56 dikali L pangkat 1,03 dengan nilai R kuadrat adalah 0,676 dan nilai R adalah 0,82, di mana persamaan hubungan panjang dan berat didapatkan nilai A sebesar 5,56 dengan koefisien pertumbuhan B sebesar 1,03, di mana nilai B ini menunjukkan pola pertumbuhan alometrik negatif, di mana pertumbuhan berat lebih lambat jika dibandingkan dengan panjang ikan. Koefisien determinasi diperoleh nilainya adalah 0,82, di mana variabel panjang memiliki pengaruh sebesar 82% terhadap variabel berat dengan nilai keeratan sebesar 0,82, di mana menurut Nur Hayati et al. Tahun 2016, analisis panjang dan berat ikan sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi biologi ikan dan stok ikan agar mudah dilakukan manajemen keberlangsungan biodiversitas ikan. Di mana jika nilai N lebih kecil dari 3 menunjukkan bahwa pertambahan panjang lebih cepat jika dibandingkan dengan pertambahan berat ikan, sehingga fisik ikan terlihat pipih. Hal ini disebabkan juga oleh eksploitasi ikan secara berlebihan melebihi tangkapan nelayan, sehingga berpengaruh terhadap panjang dan berat ikan itu sendiri. Sekianlah pemaparan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.